Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Ketua Majelis Agung, Sekjen Bendum, dan jajaran Bimnas PKN, Ketua Bimda PKN Provinsi Banten, Ketua Bimda DKI Jakarta, para Ketua Bimcap, para caleg DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Banten, dan pimpinan Pakuron Jalak Banten Nusantara. Hadirin saudara sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini dengan berbesar hati saya hadir di Banten untuk membersamai saudara-saudara sekalian untuk menyongsong peristiwa besar kemenangan PKN tahun yang akan datang. Saya tiba di tempat ini, besar hati saya bertambah. Karena di tempat ini terkumpul energi-energi positif dan optimisme yang kuat, terpancar dari sikap, sorot mata, wajah yang cerah, dan juga pandangan ke depan yang menandakan PKN Banten ini punya masa depan yang cerah. Apalagi ketua Pimdanya bawa tongkat. Itu tongkat komando perjuangan politik. Tongkat komando untuk mengkonsolidasikan seluruh energi dan militansi perjuangan sehingga nanti insya Allah pertengahan Februari tahun depan hasilnya adalah suara yang cukup untuk diproses menjadi kursi DPR, kursi DPRD Provinsi, kursi DPRD Kabupaten Kota. Jumlahnya berapa? Sebanyak mungkin. Ketua Pimda sudah punya mimpi besar. Mimpi besar itu artinya cita-cita besar. Dan cita-cita besar itulah yang ingin dibangun bersama-sama dalam kegiatan Rakerda hari ini. Jangan sampai mimpi besar, cita-cita besar itu hanya milik ketua Pimda dan jajaran pengurusnya, tetapi menjadi milik kolektif, milik bersama seluruh pejuang-pejuang politik PKN di Banten. Nah, karena itu saudara sekalian, karena ini tanggal 9 bulan 9, ini bagian Pak Pasek sebetulnya ini menerjemahkan angka-angka begini. Tapi saya akan menyederhanakan 9 itu dengan membekali saudara-saudara sekalian yang saya yakin saudara-saudara sekalian sudah tahu tentang ini. 5 alasan saja mengapa PKN ini mesti hadir dan layak dipilih. 5. Biasanya banyak, tapi di Banten ini biar 5 saja dulu. Kemudian ada 4 pesan khusus kepada
para caleg. 4 dan 5, 9. Kalau belum puas soal angka itu nanti sesinya Pak Pasek pokoknya itu. Saudara sekalian, mengapa PKN mesti hadir? Harus hadir dalam konstelasi politik nasional kita, dalam proses pembangunan demokrasi kita, dalam proses demokratisasi di Indonesia yang sudah dimulai lagi dengan serius pada masa awal reformasi yang dulu. Bukankah partai-partai sudah banyak, sudah ada, bukan ada, banyak. Sudah banyak, mengapa masih harus ada PKN? Apakah tidak cukup dengan partai-partai yang sudah hadir, eksis, punya anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, punya kader-kader di eksekutif, punya kader-kader di badan-badan pemerintahan yang lain-lain? Mengapa kok masih mesti ada PKN? Nomor satu, karena PKN adalah partai yang sadar sejarah. Partai yang menempatkan tradisi-tradisi lama yang baik dan unggul, budaya-budaya kita, kearifan-kearifan lokal, adat istiadat yang baik dan relevan untuk tetap hadir dan terangkat menjadi bagian dari modernisme politik kita dan kemudian ikut mewarnai perjalanan demokrasi modern. Apa gunanya itu? Gunanya agar demokrasi kita itu berurat akar pada tradisi sejarah kita yang kuat. Jangan dibayangkan Indonesia itu ada hanya sejak 1945. Tetapi Indonesia itu lahir dari sejarah perjalanan yang panjang, pernah punya kejayaan masa lalu yang panjang, yang saudara-saudara sekalian tahu, yang itu tidak mungkin, saya ulangi, itu tidak mungkin dilupakan, diabaikan, atau disingkirkan. Kalau proses pembangunan demokrasi kita, proses berbangsa dan bernegara kita alpa terhadap sejarah seperti itu, bangunan Indonesia itu akan kehilangan akar sejarahnya yang kuat, akan kehilangan pondasi historisnya yang kokoh, akan mengapung, akan mengambang. Kalau mengapung dan mengambang, itu saya bilang di tempat yang lain kemarin, Indonesia itu akan gampang rungkat. Tahu rungkat? Jangan hanya tahu nyanyiannya. Rungkat itu kalau pohon tercerabut gitu, kemudian roboh. Karena akarnya akar
serabut. Kalau bangsa ini akarnya akar serabut, bukan akar tunjang, itu akan mudah roboh. Kita ingin Indonesia ini tidak roboh. Indonesia ini tumbuh, atasnya makin bagus, makin kuat, makin maju, makin modern, makin berjaya. Justru karena itu akarnya ini harus akar tunjang. Dan itulah kenapa PKN hadir. Karena PKN ingin menghidupkan tradisi-tradisi lama yang unggul dan baik itu. Jangan dibayangkan keunggulan-keunggulan itu hanya datang dari luar. Keunggulan-keunggulan itu tersedia juga di negeri ini. Jadi Indonesia mesti percaya diri bahwa punya sejarah panjang yang hebat dan unggul, dan itu yang harus kita hidup-hidupkan. Dan itu agen utamanya adalah PKN. Satu. Yang kedua, mengapa PKN mesti hadir? Karena PKN ingin menjadi partai. Karena PKN ingin betul-betul menjadi partai yang modern dan demokratis. Modern dan demokratis yang sejati, yang sesungguh-sungguhnya. Bukan modern demokratis yang abal. Bukan modern demokratis yang KW. Bukan modern yang demokratis cuman sampulnya. Bukan modern demokratis cuman simboliknya. Bukan modern demokratis bukan hanya kata-katanya, bukan hanya jargonnya. Tetapi modern demokratis yang sesungguhnya. Karena itu di PKN nomor 1, kita harus mengikis feodalisme politik. Kita harus melawan namanya feodalisme politik. Apakah di masa modern ini ada feodalisme politik? Feodalisme politik lama tidak ada, tapi feodalisme politik baru tersedia dengan sangat banyak di depan kita. Itu yang mesti kita lawan. Kita harus mentradisikan hubungan yang setara, egaliter, baik di internal partai kita ini maupun ketika politisi-politisi PKN berinteraksi dengan rakyat. Tidak boleh politisi-politisi PKN berinteraksi dengan rakyat merasa lebih tinggi pangkatnya, merasa lebih unggul, lebih tinggi ras politiknya dibanding rakyat. Kita harus kikis itu. Yang kedua, terkait dengan ini, harus ada kesadaran kuat bahwa partai kita ini milik publik, milik rakyat. Partai modern itu partai yang pemiliknya adalah rakyat. Partai modern itu pemiliknya bukan orang per orang. Partai modern itu pemiliknya bukan keluarga-keluarga. Partai modern itu pemiliknya bukan tokoh tertentu, bukan. Karena itu PKN tidak boleh menjadi milik Sri Mulyono, tidak boleh menjadi milik Mirwan Amir, tidak boleh menjadi milik Gede Pasek Suardika, tidak boleh menjadi milik Anas Urbaningrum atau keluarganya. Tidak boleh.
Itu alasan kedua mengapa PKN hadir. Itu akan insya Allah membedakan dengan yang lain. Tidak boleh. Partai itu institusi modern, institusi publik, tidak boleh diperkecil menjadi institusi atau properti politik pribadi atau keluarga. Harus menjadi alat perjuangan aspirasi rakyat. Karena itu, saya ingin sampaikan pada saudara-saudara sekalian, para politisi PKN, kesetiaan tertinggi saudara-saudara sekalian itu kepada rakyat. Kesetiaan politik tertinggi PKN, kesetiaan politik tertinggi kader-kader PKN, kesetiaan politik tertinggi politisi-politisi PKN adalah kepada rakyat, bukan kepada yang lain. Kepada partai namanya disiplin. Disiplin dan taat kepada aturan main, konstitusi partai, ADART partai, peraturan-peraturan organisasi. Itu namanya disiplin partai dan taat aturan main partai. Tetapi kesetiaan tertingginya adalah kepada rakyat. Dua. Yang ketiga, mengapa mesti ada PKN? Karena partai kita ini adalah partai yang akan bukan hanya mengakui, tetapi menempatkan kemajemukan politik bangsa kita ini, kemajemukan kita, Bhinneka Tunggal Ika kita ini sebagai kemajemukan yang betul-betul otentik, ori, asli. Kita mengakui dan meyakini ini lahir batin sebagai sesuatu yang cocok dan relevan untuk Indonesia. Dan di atas pengakuan dan keyakinan itu, partai kita sanggup untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan unsur-unsur bangsa manapun. Kita harus sanggup berkomunikasi, berinteraksi, berkolaborasi dengan unsur-unsur bangsa kita manapun, apapun warna politiknya, apapun warna ideologinya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun daerahnya, apapun rasnya, tanpa kecuali satu yang kita tidak sanggup dan tidak boleh bekerja sama. Siapa? Yang jahat dan zalim. Di luar itu kita harus bersedia bekerja sama, berkolaborasi, karena kita adalah penganut Bhinneka Tunggal Ika, penganut kemajemukan yang sesungguhnya, yang sejati. Kita ingin PKN dalam posisi ini, bukan pura-pura mengakui kemajemukan, tetapi sikapnya anti kemajemukan. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Bukan ada. Banyak. Jadi saya ulangi. Kita
meyakini dan mendukung Bhinneka Tunggal Ika, kemajemukan itu dengan sungguh-sungguh otentik, bukan berkata menghargai, menghormati kemajemukan, tetapi sikapnya tidak toleran terhadap kemajemukan. Itu posisi kita. 3. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, sebagai partai baru, PKN itu harus partai yang punya ideologi kuat. Partai yang ideologis. Ideologinya apa? Ideologinya sesuai dengan ideologi negara kita. Ideologinya apa? Ideologi PKN adalah ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, persatuan, demokrasi, kerakyatan, social justice, keadilan sosial. Itu ideologi pokok kita, sesuai dengan ideologi negara. Tetapi ideologi yang bukan hanya juga diucapkan, tetapi ideologi yang kita terjemahkan menjadi platform perjuangan kita dan kemudian diterjemahkan dalam perjuangan program-program nanti di pusat maupun di daerah. Semuanya adalah perjuangan yang berbasis ideologi. Saya sampaikan ini untuk membedakan kita dengan partai yang pragmatis. Partai ideologis itu bukan partai pragmatis. Partai pragmatis itu dalam bahasa Banten apa? Partai yang ikut arah angin. Angin ke barat, ikut ke barat. Angin ke timur, ikut ke timur. Angin ke utara, ikut ke utara. Angin ke selatan, ikut ke selatan. Tidak ada angin, cari angin sendirian. Mengapa partai itu harus ideologi? Karena partai itu harus punya pendirian. Pendiriannya di apa? Pendiriannya berbasis nilai. Nilai itulah yang disebut sebagai ideologi perjuangan. Memang partai selalu ada kepentingan, tetapi kepentingannya harus berbasis nilai-nilai perjuangan itu. Tapi kalau kepentingan mengalahkan nilai, itulah yang disebut sebagai mengikuti arah angin, tidak punya pendirian, tidak punya sikap. Sikapnya mengikuti apa yang terjadi di luar. Padahal yang namanya partai politik itu tidak boleh hanya mengikuti arus perkembangan di luar. Itu namanya pragmatisme. Partai harus punya ideologi. Itu yang saya sebut sebagai partai kita harus menjadi partai yang ideologis, bukan pragmatis. Tetapi saya lanjutkan lagi, ideologisnya adalah ideologis yang bersifat progresif. Progresif itu apa? Tidak mandek, tidak statis, tetapi selalu punya pandangan ke depan. Selalu ingin berkembang, maju dan maju. Tidak berhenti di satu titik. Karena berhenti di satu titik artinya itu mati. Berhenti di satu titik itu artinya mati. Kalau puas di satu titik itu mati, atau di sisi lain berarti tidak mempertimbangkan hadirnya pikiran-pikiran baru, gagasan-gagasan baru. Karena itu partai kita harus menjadi partai yang diwarnai dengan pikiran-pikiran dan gagasan.
Partai kita tidak boleh menjadi partai yang bisu dan tuli. Partai yang bisu itu apa? Partai yang tidak punya pikiran dan gagasan. Partai yang tuli itu apa? Partai yang tidak mendengarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Gagasan-gagasan itu apa kaitannya dengan aspirasi masyarakat? Gagasan-gagasan itu adalah untuk menjawab aspirasi yang ada di masyarakat, yang aspirasi itu tidak pernah mandek, tidak pernah berhenti, tetapi aspirasi itu pasti berkembang karena selalu ada tantangan-tantangan dan keadaan-keadaan baru, ideologis dan progresif. Jadi kalau ada anggota DPR atau DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, nanti kalau dipercaya rakyat, amin, kemudian bisu, akan diingatkan oleh Majelis Agung, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, jangan bisu. Sekali, jangan bisu, bicaralah. 2 kali, 3 kali, jangan bisu. Belajarlah bicara, sampaikan yang menjadi hajat publik, aspirasi publik. Kalau 3 kali masih tetap bisu, jangan-jangan bisu beneran. Kalau bisu harus dievaluasi, wajib dievaluasi, karena tugasnya di situ bukan untuk bisu, tugasnya adalah untuk bicara. Begitupun yang di struktur partai harus selalu berinteraksi dengan realitas di lingkungannya yang terjadi apa. Itu butuh respons, butuh pandangan, butuh pemikiran. Jadi partai yang punya pikiran dan gagasan itu bukan partai yang bisu. Kalau ada partai yang bisu, ada model partai yang bisu, PKN harus menjadi partai yang anti bisu. Karena pikiran dan gagasan sangat dihargai, ditinggikan dan dimuliakan, diperjuangkan di PKN ini. 4. Yang kelima, saudara-saudara sekalian, mengapa PKN harus hadir? Karena PKN adalah partai yang berkomitmen untuk menjadi pejuang suara rakyat yang tidak musiman, tidak tergantung musim mangga, musim manggis, musim rambutan, tidak tergantung musim hujan, musim kemarau, tidak tergantung musim pemilu atau tidak musim pemilu. PKN adalah partai yang setia menjadi pejuang suara rakyat selamanya. Apakah ada partai yang musiman? Ya. Tanya. Perasaannya tidak musiman, tapi faktanya kalau ditanya pada rakyat konstituen itu banyak yang musiman. Nah, PKN tidak boleh politisi-politisinya, kader-kadernya, nanti anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kotanya tidak boleh menjadi politisi yang musiman dekat dengan konstituen. Harus selamanya dekat dengan konstituen, dekat dengan rakyat.
Itu yang membedakan PKN dengan yang lain. Karena politik itu tidak boleh musiman. Kalau politik musiman, yaitu tadi akan nyambung dengan apa yang tadi disebut sebagai pragmatisme tadi itu, mengikuti arah angin. Ini mengikuti arah musim, terpengaruh oleh musim. Nah, tidak boleh. PKN harus setia menjadi pejuang suara rakyat selamanya. Selamanya. Tidak sewaktu-waktu tertentu. Saat-saat menjelang pemilu atau pilkada saja. Rajin 6 bulan, ya, rajin 6 bulan, setengah tahun tuh ya. Nah, 4,5 tahun hilang. Tidak boleh seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, harus diambil pelajaran oleh kader-kader PKN, politisi-politisi PKN. Tidak boleh seperti itu. Nah, dengan 5 alasan itu, saudara-saudara sekalian, PKN layak hadir dan ikut mewarnai perjalanan Republik ini sejak saat ini dan akan makin besar, makin kuat di masa-masa yang akan datang. Jadi setidaknya saudara-saudara sekalian punya bekal. Kalau ada pertanyaan, ngapain pilih PKN itu? Boleh punya alasan, oh calegnya cantik, oh calegnya gagah, oke, itu boleh. Oh calegnya pintar-pintar, cerdas-cerdas, boleh. Tetapi ada alasan yang substantif. Cukup 5 itu saja. Kalau kurang nanti saya tambahin lagi. Tapi dengan 5 itu saja, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara bisa punya yang namanya faktor diferensiasi, faktor pembeda. Dalam marketing politik itu ada namanya faktor diferensiasi, faktor pembeda dengan yang lain. Dan itu akan konsisten diperjuangkan oleh PKN. Partai Kebangkitan Nusantara, pemersatu bangsa.